Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa tetap melaksanakan tugas kita sehari-hari, yaitu belajar menimba ilmu Allah yang maha luas ini. Anak-anakku, dalam pelajaran pendidikan aswaja dan ke-NU-an hari ini, kita akan membahas tentang Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah. Terlebih dahulu, sebelum pelajaran ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan kita mendapatkan tambahan ilmu yang barokah dan manfaat. Mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baiklah anak-anakku sekalian, Bapak doakan mudah-mudahan kita semua dalam kondisi sehat walafiat dan tidak tertular virus wabah corona. Oleh karena itu, peringatan pemerintah bahwa kita selalu diminta untuk mematuhi protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker, kemudian cuci tangan pakai sabun, kemudian kalau berkerumun harus menjaga jarak minimal 1,5 meter. Itu harus betul-betul kita patuhi supaya kita selamat dari virus yang berbahaya ini. Baik anak-anakku sekalian, Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah. Nah, sebelum kita jauh membahas tentang Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah, terlebih dahulu kita pahami tentang pengertiannya. Kata jam'iyah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah perkumpulan atau organisasi. Kemudian kata diniyah berarti keagamaan. Sedangkan kalau disambung jam'iyah diniyah artinya adalah perkumpulan atau organisasi keagamaan. Jadi yang dimaksud Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah diniyah adalah organisasi keagamaan yang memiliki asas atau dasar, tujuan, pimpinan, anggota, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi. Jadi yang namanya jam'iyah atau organisasi diniyah, NU sebagai jam'iyah diniyah adalah organisasi keagamaan yang memiliki asas atau dasar. Jadi ada dasarnya, ada tujuannya, ada pimpinannya, ada anggotanya atau ada jamaahnya ya, dan aturan-aturan yang harus dipatuhi bagi anggota dan pengurus. Sebagai jam'iyah diniyah, NU itu didirikan berdasarkan akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan tujuan meluhurkan agama dan umat Islam atau Hizbul Islam wal Muslimin. Nah, kegiatan pokok Nahdlatul Ulama adalah melaksanakan dakwah. Banyak cara yang dilakukan Nahdlatul Ulama dalam berdakwah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar atau memerintahkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Tentu dalam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini
sesuai dengan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di dalam memerintahkan yang baik atau menganjurkan hal-hal yang baik dan mencegah hal-hal yang mungkar itu disesuaikan dengan ajaran Islam menurut paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini tentu berbeda dengan organisasi keagamaan yang lain yang misalnya di dalam memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran itu menggunakan kekerasan. Karena kalau ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berpegang kepada marra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Jadi itu yang dipegang di dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apabila melihat kemungkaran maka dicegah dengan biyadihi, dengan kekuasaan, dengan tangan. Fa illam yastati, jika tidak mampu dengan menggunakan kekuatan tangan maka kita menggunakan lisan. Jadi diingatkan supaya tidak melakukan perbuatan yang jahat. Kemudian diperintahkan agar orang-orang yang berbuat jahat itu bisa berbuat baik. Fa illam yastati, maka jika tidak memungkinkan itu fabiqal bihi, maka hati kita ini paling tidak berontak, tidak setuju terhadap orang-orang yang berbuat jahat, atau hati kita berontak melihat kemungkaran yang terjadi di depan mata kita. NU dalam posisi ini mengambil jalan tengah. Jadi ketika melihat kemungkaran, ketika mau memerintahkan kebaikan, NU itu menggunakan lisan. Jadi mengingatkan, mengajak, mengingatkan, mengajak dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, mengingatkan dengan cara-cara yang berakhlak. Jadi tidak langsung menggunakan tangan, tidak langsung menggunakan kekerasan. Itu yang diajarkan di NU. Kemudian banyak sarana yang digunakan NU dalam kegiatan dakwah, seperti kegiatan bulanan yang biasa disebut dengan Lailatul Ijtima, berkumpulnya para kiai, berkumpulnya para ustadz dengan para jamaahnya, ya, pada acara Lailatul Ijtima itu para kiai, para ustadz bisa menyampaikan ajaran-ajaran Islam ala Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian juga ada kegiatan mingguan. Jadi ada yang namanya tahlilan, ya. Jadi tahlilan tidak hanya dilakukan ketika ada orang yang meninggal, tetapi di NU sudah mentradisi tahlilan, ada yang dilakukan dalam bentuk arisan, ajang sana dari rumah ke rumah, sehingga meningkatkan tali persaudaraan, kemudian silaturahmi. Kemudian ada juga yasinan, istighosah, manakiban, dibaan, dan lain sebagainya. Nah, kegiatan NU juga dilakukan dengan peringatan hari-hari besar Islam. Jadi di NU itu mengenal hari-hari besar seperti misalnya Maulid Nabi Muhammad SAW. Kemudian biasanya kalau Maulid Nabi itu dilaksanakan setiap bulan Rabiul Awal, ya. Atau kalau di Jawa biasanya dikenal dengan bulan Maulid, ya, Rabiul Awal atau bulan Maulid. Kemudian juga peringatan Isra Mi'raj. Ini Isra Mi'raj biasanya diperingati setiap bulan Rajab. Kemudian ada juga peringatan Nuzul Quran. Nuzul Quran biasanya diperingati di bulan Ramadan. Jadi dalam peringatan-peringatan itu biasanya warga NU mengadakan yang namanya pengajian, mengundang mubaligh, mengundang kiai, mengundang ustadz untuk berceramah. Kemudian warga NU menjadi jamaahnya, menjadi mustami'innya, menjadi pendengarnya untuk mendapatkan siraman rohani ajaran-ajaran NU, ajaran-ajaran faham Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah,
Jadi itu pengertian